Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kapasitor. Nah, apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen elektronik atau komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak tipe dari kapasitor seperti tampak pada gambar itu. Ada berbagai macam jenis, ada yang bentuknya silinder, ada yang seperti lingkaran itu dan sebagainya. Itu banyak sekali jenis-jenisnya dan ukurannya. Akan tetapi dalam penggambarannya di rangkaian elektronika, kapasitor digambarkan dengan simbol seperti ini. Jadi dalam kapasitor itu ada simbolnya. Ini adalah plat yang tidak terhubung satu sama lain. Jadi ini ada plat konduktor yang kemudian di antara plat konduktor itu tidak saling terhubung. Ini adalah kapasitor. Nah, kenapa kok digambarkan demikian? Karena pada dasarnya kapasitor itu berupa plat sejajar seperti ini yang memiliki luas penampangnya A, kemudian terpisah sejauh D antara plat satu dengan plat yang lainnya yang kemudian nanti akan dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, ini digunakan untuk menyimpan muatan listrik gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kemampuan kapasitor itu menyimpan muatan listrik? Nah, kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik itu nanti disebut sebagai kapasitas kapasitor. Jadi kapasitas kapasitor itu adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Satuan dari kapasitas kapasitor itu adalah farad atau disimbolkan dengan huruf F. Lalu bagaimana persamaan untuk menentukan kapasitas dari kapasitor? Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan kapasitas dari kapasitor, yaitu C sama dengan Chi per V. Nah, C ini adalah kapasitas kapasitor. Satuannya farad, kemudian Chi ini adalah muatan listrik yang disimpan oleh kapasitor. Satuannya menggunakan coulomb. Kemudian V ini adalah beda potensial. Satuannya berarti volt atau biasa dinotasikan dengan V gitu ya. Nah, inilah persamaan untuk menentukan kapasitas kapasitor. Nah, dari persamaan ini juga biasanya kita pakai jadi V sama dengan C dikalikan V. Ini adalah modifikasi dari persamaan yang di atasnya ini. Jadi banyaknya muatan yang disimpan itu sama dengan kapasitas kapasitor itu dikalikan dengan beda potensial di antara dua plat sejajar. Nah, ini adalah plat sejajar sebagai kapasitor tadi. Ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, maka nanti di sini akan bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Nah, di antara muatan ini nanti akan muncul yang namanya medan listrik E. Medan listrik itu arahnya dari kutub positif menuju ke yang lebih negatif atau kutub negatifnya. Nah, di pembahasan sebelumnya, ketika kita membahas tentang hukum Gauss, kita telah mengenal persamaan untuk menentukan medan listrik. Itu E sama dengan Chi per A, luas penampang, dibagi dengan epsilon 0 atau permitivitas ruang hampa. Ini adalah untuk menentukan medan listrik ketika menggunakan hukum Gauss. Nah, kemudian kita tahu bahwa hubungan antara medan listrik dengan tegangan itu adalah E sama dengan V per D. Nah, persamaan ini kemudian kita pindah ke ruas kiri dari persamaan yang
E sama dengan Hi per A epsilon 0 ini. Jadi kita pindah, V per D itu sama dengan Hi per A kali epsilon 0. Nah, di sebelumnya kita tahu bahwa Hi itu adalah C dikalikan V. Jadi muatan yang disimpan oleh kapasitor itu bisa dihitung dengan menggunakan perkalian antara kapasitas kapasitor dengan tegangan pada kapasitor itu. Jadi V per D itu sama dengan Hi tadi adalah C dikalikan V per A epsilon 0. Nah, di situ ada V, V-nya kan sama, bisa kita hilangkan. Ini 1, sama-sama dibagi V, 12 kiri dan kanan. Nah, sehingga untuk kapasitas kapasitor itu nanti bisa diubah C sama dengan apa? Epsilon 0 dikalikan A per D. Ya, jadi kali A dikalikan per D dengan A itu adalah luas penampang. Jadi A ini adalah luas penampang dari kapasitor ini. Kemudian D ini jarak plat sejajar. Kemudian C ini kapasitas kapasitor. Kemudian epsilon 0 ini adalah permitivitas udara. Kenapa permitivitas udara? Karena di antara kapasitor ini terisi oleh udara. Jadi ada dielektriknya berupa udara. Nah, dari persamaan tersebut tampak bahwa C itu sebanding dengan A. Jadi di sini ada C itu berbanding lurus atau sebanding dengan A. Jadi semakin luas penampangnya, maka kapasitas atau kemampuan kapasitor menyimpan muatan semakin besar. Kemudian berbanding terbalik dengan D. Jadi yang C ini berbanding terbalik dengan D. Jadi semakin kecil jarak antar plat, maka kemampuan menyimpannya juga akan semakin besar dan bersebanding dengan bahan dielektriknya. Epsilon 0. Nah, untuk itu, agar nanti kita bisa lebih mudah lagi dalam memahaminya, mari kita ikuti simulasi menggunakan FET Colorado. Baik, ini adalah kita akan mensimulasikan simulasi dari kapasitansi kapasitor atau kapasitas kapasitor. Kita mulai. Nah, ini ada lempeng sejajar, kemudian di sini ada sumber tegangan, ya. Lempeng sejajar ini. Kemudian ketika ini diberi sumber tegangan, nah, maka ini akan muncul medan listrik. Dan ini kapasitasnya 0,09 picofarad. Nah, bagaimana ketika area atau luas penampang dari plat itu diperbesar? Maka kalau kita lihat, nah, kita semakin lebar, ini jumlah muatan yang tersimpan semakin banyak, sehingga kapasitasnya semakin besar. Nah, bagaimana kalau ini dijauhkan atau didekatkan, ini ya? Didekatkan semakin banyak, jadi kapasitasnya semakin besar. Kalau dijauhkan itu semakin berkurang, ya kapasitasnya juga semakin kecil. Nah, ini ketika sudah diisi muatan, ketika ini dilepas dari sumber tegangan, maka kapasitor ini akan menyimpan muatan dari hasil pengisian dengan sumber tegangan tadi.
Nah, ini kemudian digunakan untuk menyalakan misalkan lampu pada blitz kamera. Ini contohnya. Jadi mula-mula ini kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan, misalkan seperti ini, kita buat yang dekat. Nah, ini agak lebar, lebarkan. Nah, sudah terisi, kemudian ini dihubungkan ke tersimpan, sudah, kemudian kita hubungkan ke lampu blitznya ini. Nah, maka nanti muatan ini tadi akan mengalir untuk menyalakan lampunya ini. Kalau sudah habis, kemudian diisi lagi. Nah, baru kemudian nyalakan lagi. Nah, ini ya. Jadi ini adalah simulasi penggunaan kapasitor untuk menyimpan muatan sementara, kemudian digunakan untuk menyalakan lampu ini secara sementara juga sampai nanti muatannya habis mengalir, gitu ya. Nah, kemudian kapasitor tadi kan berbanding lurus dengan permitivitas dielektriknya. Jadi kapasitor nanti memiliki kemampuan menyimpan itu bisa diperbesar dengan cara menambahkan bahan dielektrik ini. Nah, bahan dielektrik itu biasanya berupa isolator. Jadi bahan dielektrik itu berupa isolator. Ini kalau diberi bahan dielektrik, kemudian yang sebelah kanan ini adalah kapasitor dengan dielektrik udara. Lalu bagaimana dengan muatannya atau kapasitas dari kapasitor tersebut ketika diberi bahan dielektrik? Nah, ketika diberi bahan dielektrik, kapasitas kapasitor nanti akan berubah. Jadi kapasitas ketika diberi bahan dielektrik itu sama dengan sebuah konstanta dielektrik bahan itu dikalikan dengan kapasitas kapasitor ketika diisi dengan udara. Nah, sehingga untuk nilai konstanta dielektriknya itu sama dengan C aksen per C. Nah, ini untuk C aksen itu adalah kapasitas kapasitor ketika diberi dielektrik. Berarti nanti ada epsilon R bahan, ini maksudnya permitivitas bahan dielektrik dikalikan A per D. Nah, karena ini sama ukurannya tapi beda dielektriknya, berarti A per D-nya ini nanti sama. Sehingga untuk konstanta dielektrik itu nilainya sama dengan epsilon R per epsilon 0. Jadi ini adalah perbandingan antara permitivitas bahan dielektrik dan permitivitas udara. Itu adalah konstanta dielektrik. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kapasitas kapasitor itu bisa dinaikkan salah satunya dengan mengubah luas permukaan, kemudian memperkecil jarak pisah antar plat sejajar, atau yang ketiga dengan cara menambahkan bahan dielektrik di antara plat sejajar. Kapasitor dalam rangkaian elektronika itu bisa juga dirangkai dalam beberapa jenis. Ada dua rangkaian dasar. Rangkaian dasarnya ada rangkaian pertama adalah rangkaian seri. Seperti tampak pada gambar ini, ada 3 buah kapasitor yang dirangkai seri. Di situ ada C1, C2, kemudian C3. Nah, ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, maka masing-masing kapasitor itu akan terisi muatannya, masing-masing V1, V2, dan V3. Ini. Dan masing-masing akan memiliki tegangan V1, V2, dan V3. Nah, kemudian untuk rangkaian seri ini memiliki sifat. Ya, ada 2 sifat. Yang pertama, pada rangkaian seri, maka muatan kapasitor ini semuanya sama. Jadi V seri
total ini sama dengan Hi1 sama dengan Hi2 sama dengan Hi3. Ini adalah muatannya. Jadi muatannya untuk rangkaian seri semuanya sama. Ini bagaimana dengan tegangannya? Kalau tegangan untuk rangkaian seri, maka ini V total atau V seri ini merupakan penjumlahan dari tegangan di masing-masing kapasitor. V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, dari dua sifat ini, kemudian nanti kita akan menurunkan persamaan untuk mencari kapasitas kapasitor total ketika dirangkai dengan rangkaian seri. Nah, dari persamaan sifat yang kedua, V seri itu sama dengan V1 plus V2 plus V3. Di sebelumnya kita sudah tahu bahwa Hi itu sama dengan C kalikan V. Berarti kalau V itu sama dengan Hi per C. Berarti untuk V seri itu sama dengan Hi seri per C seri. Kemudian V1 berarti ya Hi1 per C1 ditambah V2 itu adalah Hi2 per V2 dan V3, oh maaf ini bukan V tapi C. Ini C. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini adalah V3 sama dengan Hi3 per C3. Nah, di sifat yang pertama tadi kita tahu bahwa muatannya semuanya sama sehingga ini bisa saling menyadakan atau bisa dibagi semuanya sama. Sehingga persamaannya untuk rangkaian seri dari kapasitor ini kemudian contohkan ada 3 kapasitor berarti 1/C seri sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Nah, bagaimana jika dalam rangkaian itu ada sebanyak N kapasitor? N kapasitor. Ya. N itu maksudnya bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Jadi, kalau ada sebanyak N kapasitor, berarti ya tinggal kita 1/C seri sama dengan 1/C1 plus 1/C2 ditambah lagi 1/C dan seterusnya sampai 1/C ke N. Jadi misal ada 4 kapasitor yang dirangkai seri. 1, 2, 3, 4. Jadi misalkan ada C1, C2, C3, C4, maka kapasitas pengganti dari rangkaian seri ini adalah 1/CS sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus 1/C4. Jadi dalam rangkaian ini N-nya sebanyak 4. Rangkaian yang kedua, setelah rangkaian seri ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel susunannya kurang lebih seperti pada gambar itu. Jadi ada 3, ini yang contohnya ada 3 kapasitor dirangkai secara paralel. Maka ketika rangkaian secara paralel ini memiliki sifat juga sebanyak 2, tapi kebalikan dari yang seri tadi. Kalau paralel, maka sifat yang pertama, muatan totalnya ini merupakan penjumlahan dari muatan di kapasitor masing-masing. Jadi ada Hi paralel sama dengan Hi1 plus Hi2 plus Hi3. Tapi yang kedua, tegangannya V total itu sama untuk semua kapasitor. Jadi Vp itu sama saja dengan V1, ya sama dengan V2, sama dengan V3. Nah, dari dua sifat ini nanti kita akan bisa menurunkan persamaan untuk mencari kapasitas pengganti dari kapasitor. Nah, ini. Jadi kalau tadi dari persamaan yang pertama, kalau sifat rangkaian paralel yang pertama, Hi paralel sama dengan Hi1 plus Hi2 plus Hi3. Nah, kita sudah tahu bahwa Hi
dalam kapasitor atau muatan dalam kapasitor sama dengan C kalikan V. Berarti untuk paralel ini, si P itu adalah C paralel kalikan V paralel. V1 berarti ya C1 kalikan V1. Kemudian V2 berarti C2 kalikan V2. V3 berarti C3 kalikan V3. Nah, dari sifat yang kedua tadi, tegangannya, semuanya sama, sehingga ini bisa diceret. Sehingga persamaan untuk kapasitas pengganti rangkaian paralel kapasitor itu CP sama dengan C1 plus C2 plus C3. Ini jika ada 3 kapasitor. Nah, bagaimana jika ada sebanyak N kapasitor? Jadi jika ada N kapasitor, maka nanti tinggal dijumlahkan aja. CP sama dengan C1 plus C2 dan seterusnya plus sampai dengan Cn. Jadi misalkan ada 4 kapasitor di rangkai paralel, kapasitor 1, 2, 3, 4 dirangkai secara paralel. Nah, seperti ini. Misalkan ada C1, C2, C3, C4. Jadi dalam rangkaian ini jumlah kapasitornya atau N-nya adalah 4. Sehingga CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 ditambah dengan C4. Itu adalah rangkaian kapasitor paralel. Nah, selain kapasitor-kapasitor yang masing-masing satu itu dirangkai secara seri paralel, maka nanti ada juga kapasitor ketika dirangkai satu, tapi di dalamnya ada beberapa macam dielektrik, seperti pada gambar ini. Jadi warna-warna coklat ada K1, K2, K3, itu adalah bahan dielektrik. Nah, ini kalau dipisah seperti itu gambarnya. Nah, bagaimana dengan menghitung kapasitas kapasitor dengan dielektrik yang lebih dari satu seperti ini? Nah, maka masing-masing dielektrik ini nanti akan membentuk sebuah kapasitor. Jadi ini seolah ada 3 buah kapasitor. Ada kapasitor C1, nanti ini membentuk C2, ini membentuk C3. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kalau digambarkan dalam diagram, nanti ini ada C1, kemudian ada C2, yang ini diseri dengan C3. Nah, lalu bagaimana dengan mencari kapasitas pengganti dari rangkaian ini? Nah, untuk C1, berarti nilai kapasitornya adalah K1, konstantanya itu tadi, konstanta yang dari kita bahas sebelumnya, konstanta dari dielektrik dikalikan epsilon 0 kalikan A1 per D1. Kemudian untuk C2 berarti ini ada K2 epsilon 0 A2 per D2. Sedangkan untuk C3 ini adalah K3 epsilon 0 A3 per D3. Kemudian C2 dan C3 itu dirangkai secara seri. Maka nanti C seri seper C seri itu adalah seper C1, C2 plus seper C3. Sehingga untuk C seri sama dengan
Seper dulu ya, seper C seri. Ini samakan menyebutnya berarti C2 kalikan C3. Ini ada C3 plus C2. Nah, maka nanti C serinya itu adalah C2 kalikan C3 per C3 plus C2. Nah, kemudian hasil serinya ini dirangkai paralel dengan C1, sehingga nanti C paralel sama dengan C1 plus C2 kali C3 per C2 plus C3. Nah, ini adalah rangkaian pengganti dari kapasitor dengan bahan dielektrik yang lebih dari satu pada satu kapasitor itu. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.